Halo Sobat Ekonomis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Chat Time with Epe. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hisham Fariski dan partner saya Fauzia. Oh iya, Teuzi. Kalau di siang-siang kali ini kan biasanya kan cerah gitu ya. Iya. Nah, sekarang mah udah sedikit mendung dan hujan gitu ya tadi juga. Nah, kayaknya orang-orang tuh biasanya kalau hujan-hujan gini, siang-siang gini pada tidur bahkan atau, gitu ya. Kang, atau enggak masak mie gitu ya. Mie rebus yang seger-seger gitu ya. Atau Kang, enggak ngopi kita ya. Kalau misalnya di waktu yang berbeda gitu. Nah, tapi siang kita kali ini tuh berbeda, Kang, Iya. karena kita mau melakukan obrolan-obrolan yang berbobot, Kang. Masya Allah. Nih, aku pengen tahu gitu ya. Sebelum ke episode kedua gitu. Nah, apa yang menjadi hal yang berbeda di episode 2 gitu Teh? Oh, yang berbeda dari Chat Time di episode 1 dan episode kali ini yaitu kalau misalkan di episode Chat Time sebelumnya itu kita kedatangan mahasiswi aktif ekonomi pembangunan yang berprestasi dalam bidang akademik. Nah, tentunya beliau juga memotivasi kita dalam prestasinya. Selain itu juga beliau aktif dalam berorganisasi. Nah, buat yang udah nonton Chat Time di episode sebelumnya pasti udah pada tahu dong siapa kira-kira orangnya. Iya, kayaknya udah pada tahu nih teman-teman sekalian nih. Udah pada tahu bintang tamu yang Di episode pertama ya, Nah, Teuzi. itu namanya Teh Syahrani, Teh Kang. Syahrani, betul. Wah, itu kayak menarik banget ya, kayak Menarik banget. Banyak banget prestasi yang diborong oleh Teh Syahrani ini, iya, Kang. Nah, betul. tapi kalau di episode Chat Time kedua ini siapa sih, Kang, bintang tamunya? Siapa ya? Siapa ya? Kalian menunggu. Kita akan sebutkan ya pemateri, bintang tamu kali ini yaitu Teh Rista dari angkatan 19 ya. Iya, dari angkatan 19. Wah, kita udah ada di set yang berbeda nih, Kang. Berarti kita udah siap untuk menyambut narasumbernya. Betul banget, Teuzi. Tadi kan kita buat opening kan tadi kita sempat berdiri gitu ya. Dan Iya, sekarang kita udah duduk di ya, sofa nih, duduk Kang. gitu, empuk banget nih guys gitu ya. Terus ngomong-ngomong, kan tadi kan kita udah memperkenalkan juga ya diri kita masing-masing gitu. Iya. Dan kita juga udah mereview episode Chat Time di sebelumnya ya, Kang, ya. Betul episode banget. Wah, apaan tuh? Apa ini Teuzi? Aku juga gak tahu, Kang. Wah, sepertinya aku tahu deh. Pemiliknya siapa ya? Iya, pemiliknya siapa? Siapa nih, Kang, pemiliknya? Langsung kita panggil aja kali ya. Boleh banget, Kang. Boleh banget nih. Langsung aja dari Teh Rista dari angkatan 19. Duduk langsung ya. Bagaimana nih kabar dari Teh Rista? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Karena udah magang ya. Jadi agak plong sedikit. Untuk magang itu dari bulan berapa ya? Kalau aku ngambil yang 3 bulan Juli sampai akhir Oktober. Oh, kemarin. yang Oktober. Minggu lalu. Untuk kesibukannya apa aja nih sekarang Teh selain beres magang nih? Nah, ya habis kuliahnya magang. gimana nih, Teh? Apakah lancar atau gimana nih? Semester akhir ya. Apalagi kalau bukan nyusun skripsi. Skripsi. Cuman lagi nyari bahannya dulu sama laporan magang sih. Oh, betul. Dicicil biar nggak ngedadak. Biar apa ya? Kayak istilahnya nyari referensi buat Ya, nyusun buat skripsi ya. Oh, gitu. Ya. Nah, denger nih, aku juga sempet dapat info gitu ya dari teman-teman dari Instagram juga gitu ya. Kalau Teh Rista tuh di beberapa bulan ke belakang mendapatkan medali emas pada ajang The Second Bali International Pencaksilat Championship ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu. Tapi Kang, sebelum ke situ kita tuh pengen tahu dulu nih, Kang. Teh Rista ini katanya juga aktif di organisasi ya.
Nah, Kalau- kalau boleh tahu organisasinya apa nih Teh? Ya. Kalau misalnya yang sampai sekarang itu yang masih aktif UKM pencaksilat ya. UKM. Karena dari UKM. situ Oh. terus tahun lalu ikutan Kopma cuman ya anggota aja. Sekarang masih aktif itu sih apa namanya? Di UKM silat. Kayaknya aku tahu deh UKM di Unisba itu namanya IPSI ya kalau nggak salah. Iya, IPSI ya. UKM IPSI. Ya, jadi waktu itu saya juga sempet apa ya join grupnya gitu, Oh, iya. iya. Cuman waktu itu ada kendala dari akunya juga karena belum siap gitu ya untuk apa bela diri gitu dan akhirnya memutuskan untuk lebih memilih pelajaran dulu gitu. Nanti Akademik mungkin dulu. ya akademik dulu. Mungkin nanti sebesar sekarang aku pengen nyoba lagi kayaknya deh. Iya, boleh. Sekarang lagi banyak event kan kemarin beres Covid, lagi banyak event insya Allah UKM silat selalu didukung ya sama Unisba alhamdulillahnya. Betul. Jadi kalau mau ikutan lagi dibuka lebar banget. Lagi banyak peluang ya, iya, Teh, ya. banyak banget. Nah, kalau boleh tahu bagaimana sih awal mula Terista tertarik dalam dunia pencaksilat gitu Teh? Kalau ngomongin tertarik, karena dulunya enggak sebenarnya. Ikutan dari SMP itu, kalau SMP apa sih ekskul ya? Ekskul. Iya, ekskul ada salah satu perguruan pencaksilat. Dicoba aja deh, karena kan di sana ya di Cikalong, yang nggak tahu Cikalong di Bandung Barat, itu perguruan silat itu belum berkembang banget gitu. Jadi kayak cuman apa ya? Kayak silat ya udah ikutan ekskul gitu ya. Belum yang ada event apa gitu. Jadi cuman tertarik aja apa sih gitu yang kita apa namanya yang kita pelajari itu dari ekskul itu. Aku coba sampai kelas 7-8 ternyata enak ya gitu. Asik gitu Enaknya ya? dapet uang. Kalau ikutan iya kalau pertandingan kan alhamdulillahnya selalu didukung sama sekolah juga. Dari situ kayak kayaknya udah mulai hobi dan tertarik nih Udah gitu. suka gitu Iya, ya? udah suka. Dilanjutin sampai SMA, kebetulan masuk Unisba juga ada di support juga sama kampus. Jadi ya udah dilanjutin sampai sekarang. Oh, jadi benar-benar di Unisba ini memfasilitasi Iya. pencaksilat ini ya Teh ya. Betul. Nah, kalau kan di SMP ya dulu SMP. tuh awal-awal ya. Kalau di SMP kan masuk perguruan tinggi berarti Perguruan silat, pencaksilat iya. gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nama apa ya? Nama perguruannya tuh apa ya Teh? Kalau dulu di SMP itu namanya Perisai Diri. Oh, Perisai Diri. Ya, tahu. Aku taunya Perisai Sakti Mataram, tapi Oh. pernah sempat dengar Perisai Diri gitu. Sama ada Merpati Putih kalau Iya, nggak salah. Merpati Nah, Putih. itu. Banyak. Ya, banget. banyak. Nah, kan dari apa ya? Dari segi Terista buat suka nih dalam pencaksilat. Nah, awalnya itu kepaksa atau emang bener-bener mau cari hobi gitu? Nah, balik lagi kebetulan banget bapak ya, ayah gitu. Kayak udahlah ikutan yang jangan yang biasa gitu kan dulu matching ya. Terus angklung yang kayak gitu banyak gitu banyak banget. Terus coba aja yang aneh gitu. Volley udah waktu SD jadi udahlah ikutan PD kalau di itu ya Perisai Diri PD. Udah ikutan PD aja cobain. Gimana sih maksudnya jadi itu kan sebenarnya asli Indonesia ya. Iya. Salah satu warisan Indonesia. Jadi udah dicoba aja dulu kalau misalnya betah ya udah ternyata alhamdulillah sampai sekarang jadi bersyukur banget sih dulu diarahin sama orang tua. Iya. Berarti orang tua mendukung ya Teh ya, keluarga sangat mendukung bisa dibilang seperti itu. Ya mendukung banget malah mendukung banget. Kalau misalnya aduh sedikit cerita ya. Boleh. Kalau sekarang kan Covid ya. Iya. Apalagi tahun lalu itu benar-benar kita cuma di rumah aja gitu. Terus apalagi sih maksudnya kayak ya kuliah di rumah. Betul. Main juga nggak bisa. Terus orang tuh kayak jangan diem aja, badannya gerakin. Jadi nanti kalau misalnya ada event kejuaraan nanti kalau udah nggak ada Covid bisa balik lagi. Oh, istilahnya biar nggak kaku gitu iya, ya. jadi sebenarnya latihan di rumah itu jalan karena orang tua juga. Bapak aku banget yang ngedukung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk kejuaraan yang pertama kali Teh Rista dapetin tuh prestasi apa sih Teh? Maksudnya kayak kejuaraan apa gitu? Kejuaraan apa? Kalau dulu SMP aku lupa, tapi di Banjar kelas 8 itu yang pertama juara 3 alhamdulillah. Kesininya ya ada lah ya. Nah kalau waktu masuk Unisba itu
Yang pertama itu di Bali. Oh, di Di Bali. Bali tahun 2020 sebelum Covid. Itu alhamdulillah juara 1. Terus kemarin 2021 itu di Jatinangor. Di Jatinangor. Terus ada ini Bumsil sama yang baru ini di Bali. Oh, di Bali. 2 bulan atau 3 bulan lalu. Kalau yang itu yang apa? Bumsil ya? Ini Bumsil, Bumi Siliwangi yang di UPI. Oh, di UPI. Itu di berapa bulan lalu kan? Aduh, aku lupa. Pokoknya awal bulan kayaknya Awal awal tahun awal kayaknya. tahun. Iya, 2022. Wah, berarti emang sangat memborong prestasi banget ya Kak. Ya. Semoga teman-teman di rumah yang nonton juga bisa mengikuti Ya, jejak Clarista ini. Mulai gitu ikutan. ya. Karena memang sangat-sangat menginspirasi ya kan Teh. Amin. Nah, siapa tahu juga kan dari teman-teman kalian gitu termotivasi gitu ya untuk mengikuti UKM atau perguruan pencaksilat di luar Unisba atau enggak di dalam Unisba gitu ya. Betul banget Kang. Nah, aku juga pengen tahu kan kalau misalkan di silat sendiri itu kan banyak apa ya? Banyak macamnya gitu ya. Kayak istilahnya di perguruan, di setiap perguruan tuh pasti Punya ada tekniknya masing-masing. iya, punya teknik masing-masing. Kayak ada yang fokus ke seni, ada yang fokus ke tarung, ada yang fokus kemana gitu. Nah, kalau misalkan dari perguruan teteh yang di apa di kelas 8 ya di Iya, sampai pertama sekarang, yang kebetulan sampai sampai sekarang. Nah, itu difokusinnya ke arah mana gitu, Pak? Ke tarung kah apa gimana gitu? Kalau misalnya perisai diri sendiri itu kan kayak banget ya sama sikapnya gitu, Yeah. sama tekniknya. Kebetulan setiap tingkatan itu ada tekniknya masing-masing yang harus kita kuasai. Yeah, Kalau mau betul. naik tingkat ya itu gitu. Teknik itu yang harus dikuasai. Nah, kalau misalnya dari awalnya sebenarnya balance sih, seimbang gitu ya. Yeah. Mudah-mudahan selalu seimbang antara teknik aslinya, perisai dirinya sama untuk kejuaraan event kayak fight-nya atau di tekniknya masing-masing gitu, kayak mudah-mudahan selalu seimbang sih. Amin. Terus kan kalau apa ya, ini aku juga sedikit cerita gitu ya di pas SD aku juga waktu itu sempat ngilu ikut kayak perguruan silat gitu, yang namanya tuh apa ya, Perisai Sakti Mataram. Kayak Perisai Sakti Mataram tuh apa ya, mereka tuh lebih fokusnya apa ya, ke seni sama tarung gitu. Jadi mereka yang mengikuti silat bisa milih gitu, bisa milih mau lebih fokus ke teknik seni atau teknik bela diri, mangga gitu kan. Nah, waktu itu aku juga sempet apa ya, fokusin ke tarung juga gitu. Kayak sama gitu, kayak Clarista gitu kan, kayak tarung gitu, 1 lawan 1 gitu. Dan yang pertama tuh kalah gitu karena aku juga apa ya, istilahnya tuh kalau kata orang Sunda handet keneh gitu. Iya. Handet keneh karena baru mulai gitu, Baru mulai latihan. terus dipanggil sama gurunya buat ikut tarung, belum tahu apa-apa, belum tahu teknik apa-apa, akhirnya digunting gitu, digunting jatuh, kayak kaki sempet kayak keseleo gitu, dan akhirnya nggak bisa kayak berdiri lagi gitu, dan akhirnya udah kalah di situ, nangis di situ, udah mau kalah karena nangis, kalah karena sakit juga gitu. Nah, kalau dari Clarista sendiri kayak apa ya, pas lagi tarung 1 lawan 1 gitu kan, kayak pernah Ada pengalaman ya, yang pengalaman tidak yang- mengenakan kan ya gitu, kayak cedera gitu. Kalau ngomongin cedera itu udah jadi makanan ya. Kalau di bela diri Bener. kita nggak mungkin, maksudnya kayak ya main lurus aja gitu. Nggak mungkin gitu. Tapi kalau misalnya yang baru itu sebenarnya nggak baru sih. Ini kebetulan nggak tahu ya ini kelihatan atau enggak, agak bengkok ke atas. Oh iya. Ini tuh ketendang waktu latihan dan nggak bisa balik lagi. Oh gitu. Sama lutut lah adalah banyak sebenarnya. Kalau mau itu mah di setiap pertandingan ya paling memar. Sama ketonjok waktu kemarin di Bali, alhamdulillah 2 kali di sini. Alhamdulillah. 2 kali ada kenang-kenangan oleh-oleh. Oleh-oleh. Di sini ketonjok 2 kali. Ya Berdarah paling gitu. iya Oh, berdarah. sedikit sih. Cuman kalau misalnya berdarah terus-terusan kan
malu ya. Iya. Kalau kayak gitu sebenarnya malu, jadi kayak ya udahlah, lanjutin aja gitu. Sakit cuman daripada kalah. Iya. Harus Jadi terima biar- resiko Nah, gitu ya. iya, betul. Nah, ngomong-ngomong Bali nih Teh, tadi udah disinggung Bali. Dari mana sih Terista mengetahui ajang the second Bali International Pencaksilat Championship ini? Oke, kalau misalnya setiap pertandingan itu kan ada rata-rata official Instagramnya ya, ada banyak gitu. Terus kebetulan teman-teman di UKM Silat juga ada yang temennya itu ikut panitia gitu, udah kayak rutin ikut panitia yang di mana, jadi selalu ada info yang masuk ke Unisba, ya ke UKM Unisba. Kalau ini kebetulan yang di UPI itu pelatih kita di sana langsung kan, maksudnya alumni sana juga UPI, jadi langsung dapat udahlah ayo Unisba ikutan, karena belum pernah sebelumnya belum pernah ikutan yang event di UPI ini, jadi inilah kita ikutin gitu. Kalau dari UKM Unisba itu kan namanya IPSI ya. Nah, kayak ada kerjasama untuk event nggak sih Teh? Kayak misalkan IPSI sendiri nih, dari UKM Unisba sendiri mengadakan kegiatan seperti ini, kayak perlombaan gitu dari IPSI sendiri gitu. Oh, kita yang adain gitu? Ya. Kalau sejauh ini mungkin belum ya. Belum. Karena sebenarnya IPSI Unisba itu baru aktif lagi ketika aku masuk. Maksudnya sebelumnya udah aktif, cuman nggak yang banyak gitu ya. Ini baru aktif lagi, aku dan teman-teman yang sebelumnya ikutan silat juga, jadi dilanjutin, barulah aktif lagi di situ gitu. Belum lama ini gitu. Dan baru datang juga pelatih resminya itu 2-3 tahun yang lalu gitu. Jadi belum, kayaknya ke situ belum gitu ya. Baru kita ikut event aja. Mudah-mudahan Unisba mudah-mudahan bisa support kita untuk ngadain itu ya. Amin. Doain ya teman-teman di rumah ya. Semoga Unisba bisa. Amin. Nah, kan karena tadi kita udah mengulas prestasi-prestasi Teh Risti, ini nih kita pengen nonton nih cuplikan dari pencaksilat yang udah Teh Risti lakuin. Betul banget nih. Jadi sempet Terista memvideokan ya, kayak Iya. dari teman atau siapa gitu, Pasti ada dokumentasinya. Dari dokumentasi dari sananya, mendokumentasi Terista lagi pas tarung gitu. Nah, mungkin langsung aja gitu ya. Iya, langsung aja kan, nggak sabar. Langsung cekidot. Wah, bagus banget ya. Kayak aku tadi ngelihat kayak tendangannya, pukulannya tuh pada masuk ke poin semua gitu ya. Keren bagus. Nah, kan dari cuplikan tadi gitu ya, semoga dari mahasiswa aktif ekonomi pembangunan terutama gitu ya, kayak bisa termotivasi dan tertarik gitu juga dan ya, bisa tertarik ke bela diri asal Indonesia ini, yaitu pencaksilat. Karena supaya ada yang mewarisi juga ya Teh, biar nggak punah gitu. Wah, tadi Teh keren banget loh Teh. Makasih. Makanya sampai mendapatkan medali ini Ya, kan. kayak perjuangan tuh susah emang dibayarin gitu ya Teh ya. Tapi sekalinya kita mendapatkan hasil dari perjuangan itu sendiri, kayak merasa saya merasa berhasil gitu, mendapatkan apa yang kita capai gitu. Benar. Nah, persiapan apa sih Teh yang dipersiapkan untuk mengikuti ajang ini Teh? Kalau yang kemarin ya, yang Bali. Bali. Kita latihan kan ada latihan rutin itu 3 kali seminggu. Kalau misalnya nggak ada pertandingan, kalau misalnya ada pertandingan kita udah siapin biasanya 2 bulan 3 bulan ke belakang latihannya, ditambah sebulan itu latihan udah bisa sampai 5 kali di kampus ya. Kalau misalnya di rumah kan beda lagi tuh, kayak PR ya, kayak maksudnya sendiri aja gitu, inisiatif sendiri. Jadi paling latihan fisik, teknik, taktik, strategi yang kayak gitu sih biasanya. Kalau untuk persiapan
pertandingan, sama kesehatan mental sama fisik. Betul. Mental ya, Mental nomor emang satu. sangat dibutuhkan Betul. banget. Nah, kan tadi kan kita juga udah tahu ya kayak persiapannya sebelum meraih kejuaraan tuh kita tuh emang bener-bener ngelatih fisik gitu ya. Iya, ngelatih fisik kayak kita tuh harus lari, push up gitu menurut teh. Iya. Push up, sit up, ya itu juga bekal buat di kejuaraan mungkin ya gitu. Nah, mungkin ada juga nih pertanyaan bagaimana gitu perasaan Terista setelah meraih medali emas pada kejuaraan di Second Bali International Pencaksilat Championship. Kalau ditanya perasaan, seneng ya. Pasti Pasti seneng masa banget. jauh-jauh ke Bali gitu nggak bawa oleh-oleh buat Unisba, nanti aku ditendang. Jadi alhamdulillah seneng banget, bersyukur. Apalagi waktu itu kebetulan ada dari kemahasiswaan datang ke sana mampir. Jadi kayak ini nih ngebuktiin pembuktian kalau misalnya UKM Unisba bisa loh gitu ikut ajang yang lumayan lah gitu Istilahnya ya. bergengsi ya Iya ajang gitu. yang bergengsi. Alhamdulillah bersyukur banget karena udah capek gitu ya. Betul tadi kalau untuk meraih pencapaian itu ya harus semua maksimal, Ya, dikasih hasilnya yang maksimal atau enggak harus disyukurin. Iya betul. Kebetulan emas ya bersyukurnya harus lebih. Iya. Ya ada dalam Quran juga gitu ya. Fa'inna ma'al usri yusra gitu. Jadi di dalam kesulitan pasti ada kemudahan Ya, gitu. Masya Allah. Nah, mungkin dari kesulitan Terista tuh kayak latihan fisik, latihan selain fisik tuh apalagi sih teh? Latihan Teknik, ya, teknik. betul. Teknik Taktis itu tadi ya. Iya, taktiknya. capek segala macem dan akhirnya Terista juga mendapatkan hasil yang terbaik Baik. gitu. Memang dari usaha perjuangan tuh lain. nggak mengkhianati hasil Betul, ya. betul. Semua. Nah, iya teh aku pengen nanya juga nih. Kan kalau dari pencaksilat tersebut kayak misalkan tarung nih. Tarung kan kalau misalkan yang aku tahu ya kita mukul ke sini itu 1 poin ya. Iya, betul. 1 poin. Kalau misalkan kayak disapu diangkat terus dibanting lah istilahnya itu dapat poin berapa sih? Kalau dibantu 3+1. Oh, 3+1. Iya, 3+1. Kalau misalnya tendangan itu kan ada yang umumnya itu ada 4. Ada lurus, ada sabit, Belakang. ada T, ya, dan tendangan belakang. Masing-masing poinnya 2 kalau masuk ya. Kalau masuk dan kalau dilihat sama wasit juri yang di pinggir ganggang baru dapat poin. Oh gitu. Nah, aku pengen tahu nih teh, apa aja sih yang nggak boleh kena gitu saat pada saat kita melakukan sesuatu kayak misalnya pukulan, tendangan, apa aja bagian-bagian tubuh daerah yang dilarang gitu. Daerah yang dilarang teh apa aja tuh? Kalau itu dari sini ya, dari leher ke atas itu nggak boleh. Ke kemaluan nggak boleh. Terus kalau ke belakang ini nggak boleh juga. Paling boleh. iya. Kalau dari sini ke sini boleh sih. Dari kaki boleh. Cuman yang pasti ini nggak boleh ya. Iya. Dari atas itu dapat peringatan biasanya, teguran peringatan. Biasanya yang gue tahu tuh kalau misalkan kita salah mukul atau salah tendang misalkan yang ke daerah yang terlarang gitu ya, kayak misalkan dari kepala terus kemaluan gitu ya, bakal diginin ya. Jadi Jadi Dipegang, dipegang gitu ya. Oh iya. Kalau ini untuk yang barusan akangnya, kalau misalnya aku Jatuh apa? aku iya. ngejatuhin, aku menang ini kalah. Kalau misalnya itu dipegang teteh Oh iya. misalnya udah berapa kali diangkat diinin berapa gitu. Kalau misalnya pelanggaran gitu. Iya. Nah, kalau dari Terista sendiri tuh kan mengikuti silat tarung gitu ya. Nah, udah juga beberapa kali gitu. Udah banyak mengikuti event. Nah, aku pengen tahu gitu dari Terista sendiri suka melakukan gerakan kayak teknik tuh kayak sapu atau ngebanting atau nendang, mukul gitu apa gimana tuh? Kalau misalnya tiap orang gitu ya, tiap orang main itu pasti punya bukan jurus sih, kayak ya terus kayak tekniknya masing-masing.
kebetulan aku tuh diarahinnya kemarin ada tendangan dari samping ya. Iya. Kita sebutnya sabit. Sabit ya paling pukulan, guntingan yang ke bawah. Terus apa ya? Bantingan. Ya seputar itu aja gitu. T paling tendangan-tendangan. Oh iya, tendangan dasarnya. Gitu. Nah, terus nih apa ya? Maaf nih aku banyak nanya. Soalnya aku penasaran gitu. Penasaran kayak aku tuh pengen banget kayak Teteh gitu ya. Kayak berusaha semaksimal mungkin, sekeras tenaga mungkin, dan akhirnya mendapatkan medali emas gitu. Nah, aku tuh pengen kayak gitu. Nah, aku tuh apa ya? Kan setiap mahasiswa aktif juga kan apa ya, tujuan untuk kuliah tak lupa dengan akademik gitu ya, atau mata kuliah gitu. Nah, aku pengen tahu gitu, kayak dari Terista sendiri apa ya, memanage waktu untuk latihan pencak silat sama mengatur untuk akademik gitu. Kalau aku sendiri kebetulan kurang bisa ya sebenarnya manage waktu antara latihan sama kuliah gitu. Maksudnya sesuatu yang dijalankan beberapa gitu ya, pasti akan selalu ada yang dikorbankan gitu. Entah waktunya, entah tenaganya, entah pikiran kita gitu. Tapi kalau misalnya aku lebih ke kebetulan karena sekarang COVID ya, kemarin COVID, jadi kuliah pun di rumah, latihan juga di rumah, jadi masih bisa balance lah, seimbang gitu. Tapi kalau misalnya itu nggak bisa dipungkiri kalau misalnya ya kalau barengan pasti ada yang dikorbankan gitu. Betul. Sedikitnya pasti ada gitu. Dan aku teh bukan orang yang bisa dua-duanya gitu. Bisa balance dua-duanya, pasti ada aja yang ketinggalan. Tapi alhamdulillahnya dari Unisba sendiri, dari dosen-dosen selalu kasih support kayak udah nggak apa-apa silahkan gitu, dikasih keringanan lah sama dosen wali, sama kampus, sama fakultas gitu. Jadi insya Allah dua-duanya masih bisa jalan. Wah, alhamdulillah ya. Wah, pengalaman Terista ini benar-benar banyak banget ya, dan menarik teman-teman. Kayak menarik perhatian dan menarik sebuah motivasi untuk kita semua gitu. Buat teman-teman di rumah dan kita sebagai MC juga nih. Nah, kan dari apa ya, dari teman-teman juga kan udah bisa melihat gitu ya, bagaimana Terista bisa memanage waktunya gitu. Nah, semoga dari kita juga, dari kami gitu ya, bisa mengoptimalkan dan bisa memanage waktu antara perkuliahan dan aktivitas di luar gitu. Jangan lupa lah itu ya. Soalnya kan kita di kampus juga targetnya tuh akademik gitu, betul nggak sih? Iya, betul. Ya. Sama mencari dan merubah pola pikir kita gitu. Nah, paling aku mau nanya nih Teh, untuk pertanyaan terakhir, gimana sih tips and trik dari Terista untuk mendapatkan medali emas ini di kejuaraan pencak silat tentunya? Kalau misalnya itu balik lagi sih sebenarnya dari kita sendiri gitu, mau apa sih ikutan pertandingan itu buat apa gitu. Niatnya dulu dari awal, niat kita tuh apa, baru nanti dibarengin sama usahanya mulai dari latihan, mulai dari latihan fisik, mental, teknik silat sendiri. Terus kalau aku banyak ngeliat video-video pertandingan pertandingan yang pasti adalah kalau di sepak bola juga suka siapa nih gitu pasti dilihat aku juga gitu di YouTube atau ikut nonton kejuaraan nasional itu kan suka banyak ya, ada PON gitu di Indonesia, di nonton banyak referensi gitu. Terus apa lagi ya paling latihan sih, nggak ada kemenangan kalau nggak ada latihan. Jadi Setuju kita banget. bareng-bareng gitu ya, latihan, tanpa latihan kita bukan jadi apa-apa gitu ya. Betul. Masa kan kita tanpa latihan bisa aja menang, tapi kan kalau menurut orang lain kan ini menang tapi teknisnya berbeda gitu ya. Nah, kan orang-orang kan pasti kan punya pemikiran yang negatif juga gitu. Iya, pokoknya latihan yang sering itu akan membuat kita menjadi lebih baik ya Teh ya. Betul. Terus dari aku terakhir boleh ya? Boleh.
Nah, kalau dari apa ya, dari Terista sendiri kan Terista mengikuti sebuah organisasi juga ya, yang dimana organisasi tersebut itu namanya Kopma ya, Kopma ya? Iya. Kopma. Nah itu tuh udah berapa tahun tuh kalau Kopma sendiri? Kalau aku kebetulan masuknya 2021 ke 2022 sampai 2022, cuman nggak seaktif di silat sendiri gitu. Jadi cuman ikut anggota aja. Jadi lebih fokus di UKM, ngurusin UKM, latihan gitu. Mungkin dari kami cuman segitu pertanyaannya. Nanti paling kalau misalkan dari kalian-kalian yang masih penasaran nih sama Terista gimana sih bla 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 meraih kejuaraan internasional gitu. Nah bisa aja chat lewat DM gitu ya. Chat lewat DM boleh gitu. hubungin Instagram UKM Silat ya. UKM Silat tentunya. IPSI ya. UKM kalau Instagramnya UKM Pencaksilat Unisba. Oh, nah, jangan lupa di follow ya. Jangan lupa di follow ya guys. Kalau misalkan kalian masih ada yang penasaran gitu, apa sih yang istimewa dalam persilatan gitu, mangga langsung di follow, langsung bisa mengikuti apa ya event-event yang ada di UKM Unisba, terutama di IPSI ya. Yeah. Nah, mungkin dari aku gitu ya, kita semua emang menjalankan suatu hal yang benar-benar yang berprogresnya itu sulit gitu ya, dan tapi kita akan menunjukkan sebuah atau sesuatu hal yang benar-benar baik di mata orang atau di mata kita ya, dengan cara melatih gitu ya, melatih bagaimana kita bisa mengoptimalkan dan bisa menyimbangkan kesusahan dan kemudahan gitu. Gitu sih. Kalau dari aku sih gimana? Nah, kalau dari aku kan kita udah banyak banget mencari informasi, mencari tahu, menggali informasi terkait pencaksilat yang Terista seperti ini. Aku sangat-sangat kayak wah banget keren banget seorang perempuan ikut acara pencaksilat dan mendapatkan medali emas. Jadi intinya teman-teman, kalau misalkan kita selalu berusaha, terus kita juga latihan terus menerus, pasti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal ya Teh ya. Nah, semoga aja Teteh di bulan-bulan selanjutnya kalau misalnya ada event-event yang kayak gitu, semoga menang lagi ya Teh ya, dan bisa membanggakan Unisba. Amin. Insya Allah. Mungkin dari perbincangan siang kali ini menuju sore gitu ya Telzi, kami serasa sudah cukup gitu ya, sharing session bersama, ngobrol-ngobrol yang sangat seru ini ya. Udah ya. Sampai-sampai dari aku juga termotivasi untuk mengikuti UKM Unisba di sini. Ditunggu ya. Oke, nanti. Oh iya, sama ini tuh mau tahu buat open recruitment-nya gitu kayak gimana gitu, supaya audiens tahu gitu. Oke, kalau misalnya untuk UKM Silat Unisba sendiri, boleh langsung cek Instagram kita, DM aja langsung, nanti langsung ke sekre dijelasin nanti gimana masuknya kapan dan lainnya. Jadi pantengin aja terus Instagram Unisba. Oke guys, pantengin terus UKM Pencaksilat Unisba. Jangan sampai lupa ya guys ya. Sip Kang katanya. Kita tunggu di UKM Unisba, terutama pencaksilatnya. Oke deh, mungkin cukup sekian dari kami dan terima kasih Terista udah bisa menyempatkan waktunya di acara Cetamit EP episode kedua. Semoga nanti di Cetamit EP episode selanjutnya akan ada narasumber yang menginspirasi lagi ya. Luar biasa banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.